Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruli Firmansyah dengan NIM 211510102010. Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang kontribusi sosial saya terhadap generasi alpha. Seperti apa videonya? Simak video saya sampai habis. Lahirnya generasi alpha di antara kita saat ini menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa agent of change untuk dapat mendampingi mereka agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan kecanggihan teknologi saat ini. Kontribusi sosial saya adalah pengenalan literasi digital terhadap generasi alpha. Tapi sebelum itu, simak dulu yuk wawancara saya yang membahas apa sih literasi digital itu dan seberapa penting pengenalan literasi digital terhadap generasi alpha. Kali ini saya sudah tersambung dengan Ibu Datul Ilmiah. Beliau adalah seorang pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Baliuhuto, Kabupaten Gorontalo. Beliau salah satu instruktur literasi regional Gorontalo, juga aktif di organisasi ASPEN atau Asosiasi Penulis Kabupaten Gorontalo. Kita sapa dulu yuk. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi. Mengoreksi sedikit untuk instruktur regional Sulawesi. Karena Sulawesi itu ada ada beberapa daerah Sulawesi itu, ada Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, Gorontalo sendiri dengan Maluku. Jadi kita di SK-kan sebagai instruktur regional Sulawesi. Seperti itu. Baik Bu Ida. Apa kabar Bu Ida? Alhamdulillah baik. Semoga di kondisi pandemi yang tidak kunjung mereda ini kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oh ya, meskipun kita bertatap muka secara online via Zoom, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang beda, seperti memakai masker maupun face shield, menggunakan hand sanitizer, agar kita selalu terjaga dari paparan virus. Betul begitu, Bu Ida? Bersama Bu Ida, saya akan membahas tentang pengenalan literasi digital. Sebelumnya, pengertian literasi digital itu apa sih, Bu Ida? Oh iya, baik, saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Menurut saya, literasi digital itu memahami, mengakses informasi di mana saja, kapan saja, baik melalui smartphone atau piranti komputer. Itu. Sehingganya yang namanya literasi digital itu mengakses informasinya sangat mudah dan sangat dibutuhkan untuk situasi hari ini. Mungkin seperti itu singkat saya. Jadi bisa mengakses informasi itu di mana saja dan kapan saja melewati gadget, begitu Pak Bu Ida? Iya, baik melalui gadget atau piranti komputer. Baik. Seperti kita tahu, ada beberapa perkembangan secara generasi. Salah satunya adalah generasi alpha, generasi yang lahir mulai tahun 2010 sampai sekarang. Sekarang mereka ini sudah mulai hadir sebagai tunas-tunas bangsa. Mereka lahir pada saat semakin berkembang dan pesatnya teknologi informasi. Dalam usia yang masih dini, mereka sudah mengenal gadget, smartphone, dan berbagai kecanggihan teknologi. Nah, menurut Bu Ida, seberapa penting sih pengenalan literasi digital untuk generasi alpha? Penting sekali. Dengan situasi hari ini, yang musibah yang kita tidak pernah tahu, ada corona hari ini sangat penting sekali. Karena pada saat ini, pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu menggunakan sistem daring. Sehingganya ini sangat dibutuhkan sekali untuk proses pembelajaran agar tidak terjadi yang namanya lost learning atau kehilangan pembelajaran, kehilangan ruang belajar. Sehingganya dibutuhkan sekali generasi saat ini. Bahkan
seperti anak saya yang kelahiran tahun 2012 itu sudah harus mengetahui bagaimana cara mengakses informasi melalui dunia digital. Karena apa? Pembelajaran saat ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sistem daring atau online, sehingga sangat penting sekali. Oh, penting sekali ya, Bu Ida, untuk memudahkan pembelajaran agar tidak terjadi agar tidak terjadi loss learning. Iya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih langkah Bu Ida yang bisa saya lakukan sebagai agent of change untuk dapat menarik minat generasi alpha agar mau mengenal literasi digital? Untuk saran ini ya, untuk saran ini. Langkah saya. Oh, iya. Untuk mengenai langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam pembelajaran digital begitu ya. Mungkin yang pertama kita harus menganalisa kondisi. Kalau saya guru berarti harus menganalisa kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik kita harus kita analisa. Yang pertama, mungkin kalau menyesuaikan dengan kondisi saya hari ini itu ada sekitar 15% itu siswa yang wilayahnya atau tempat tinggalnya itu tidak bisa mengakses internet. Nah, sehingganya apa langkah yang harus dibuat? Mungkin kita harus, supaya peserta didik tidak kehilangan loss learning, kita harus menempuh cara mau tidak mau kita harus mengantar bahan ajar. Seperti itu. Tetapi dari selebihnya yang bisa mengakses internet dengan maksimal, itu mungkin langkah-langkah yang kita harus kita tempuh sebagai langkah-langkah yang pertama itu yang pertama adalah menganalisa pemahaman peserta didik, apakah mampu dia mengakses. Jangan sampai kita hanya menyodorkan link, menyodorkan platform-platform pembelajaran, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu penggunaannya. Jadi kita harus, yang pertama sekali yang harus kita tempuh adalah membuat video tutorial sederhana yang kita buat. Karena apa? Tutorial itu tidak bisa didapat kemudian dari serta-merta dari YouTube, seperti itu tidak. Tetapi mereka butuh memang tutorial itu dibuat oleh gurunya. Jadi yang pertama intinya adalah guru punya inisiasi membuat tutorial sederhana sebagai petunjuk bagaimana memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran daring itu atau pembelajaran secara digital. Kemudian yang berikut, langkah selanjutnya adalah karena terkait dengan yang kita layani itu banyak orang, sehingganya kita harus tahu kondisi peserta didik, kita harus arahkan untuk membuat misalkan kelas online. Guru pun demikian, harus membuat kelas guru, sehingganya ada sinergitas antara peserta didik dengan guru itu menjalankan proses pembelajaran daring, seperti itu. Selanjutnya mungkin petunjuk-petunjuk fitur-fitur yang ada pada platform pembelajaran, seperti itu. Terkait dengan memancing ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran itu, kita harus banyak menawarkan variasi. Misalkan kita ajarin siswa itu untuk ngirim tugasnya lewat email. Bagaimana cara ngirim email, bagaimana menuliskan alamat itu, alamat email yang kita tuju, sampai pada proses email itu diterima dengan baik, dengan tepat. Kemudian yang berikut, membuat game. Jadi anak-anak yang kelahiran tahun 2010 itu yang dinamakan generasi alpha itu paling suka dengan pembelajaran yang tidak melulu mungkin fitur-fiturnya kedewasaan sekali, sehingganya kita perlu untuk membuat game yang mungkin bisa menarik mereka perhatian untuk belajar, seperti itu. Kemudian platform, jangan cuma cukup satu, siswa akan jenuh. Ini yang pernah saya alami, yang pernah saya implementasikan, kemudian kok lama-kelamaan anak ini enggak aktif dalam pembelajaran daring, itu karena melulu menggunakan platform itu. Jadi pernah saya alami itu menggunakan platform Kuiper School, yang platform gratis.
Kemudian anak-anak sudah mulai jenuh, akhirnya saya pakai Quizzes. Anak-anak mulai jenuh, saya pakai Classroom. Anak-anak mulai jenuh lagi, saya bikin game. Begitu. Kadang-kadang saya bikin pembelajaran manual menggunakan Excel, Microsoft Excel. Dan strategi-strategi yang bervariasi yang ditawarkan kepada peserta didik itu mampu meningkatkan motivasi belajar mereka dan partisipasi mereka aktif di pembelajaran daring seperti itu. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan intinya adalah menyusun strategi-strategi pembelajaran yang bervariasi itu. Membuat game online agar supaya pembelajaran menyenangkan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru untuk cara tempuh untuk dalam pembelajaran daring ini. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Ternyata banyak sekali ya Bu Ida langkah yang bisa saya lakukan sebagai agent dalam mengenalkan literasi digital kepada generasi alpha. Iya. Kira-kira kemudian ini yang tidak ketinggalan lagi, karena siswa itu butuh sumber. Siswa itu butuh sumber dalam pembelajaran daring itu. Jadi harus ada, kalau kaitannya dengan sekolah itu, sekolah harus menyiapkan perpustakaan digital, pengelolaan perpustakaan digital. Sehingga siswa kan tidak harus datang ke sekolah. Siswa tidak harus datang ke sekolah, tetapi siswa bisa mengakses perpustakaan digital dari rumah seperti itu. Jadi harus dikemas memang perpustakaan, sehingga perpustakaan itu tetap berfungsi, tetap berjalan dengan baik, penggunanya ada, pemanfaatannya ada, seperti itu selama pandemi. Karena pandemi ini cukup panjang, 2020 sampai 2021 sampai hari ini kan, sampai mau tutup tahun. Nah, mungkin itu boleh dilanjut. Lalu kira-kira saran apa sih yang Bu Ida berikan kepada saya untuk dapat mempraktekkan literasi digital pada generasi alpha? Yang paling sederhana saja itu lakukan, misalkan anak-anak diajarin untuk mengirim email. Itu membuat email dulu, kemudian mengirim email, kemudian membuka email, ya, itu mungkin itu penting. Kemudian kalau WA itu saya kira anak-anak sekarang sudah paham penggunaan WA kan, pesan WhatsApp kan, mengirim WhatsApp, membaca WhatsApp itu anak-anak saya kira sudah paham, sehingganya yang kadang-kadang yang paling penting itu adalah anak-anak itu banyak yang punya HP tapi mereka tidak tahu emailnya. Nah, sehingganya kita harus arahkan dari dasar dulu bagaimana cara membuat email. Jangan sampai kan mereka itu tidak pegang smartphone awalnya, tapi karena kebutuhan jadi orang tuanya membelikan. Jadi baiknya anak-anak diarahkan dulu untuk bagaimana membuat email, bagaimana mengirim, bagaimana membaca pesan email, membalas email, dan sebagainya. Itu mungkin hal yang paling dasar yang pertama. Kemudian yang berikut, cara mengakses materi atau sumber belajar melalui internet. Itu anak-anak kadang tidak paham. Dia tahu menu dan fitur Google di HP-nya, tapi mereka tidak paham bagaimana cara mencari materi yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu karena ini yang saya alami. Jangan sampai ada guru, misalkan ada guru menyajikan materi, memberikan tugas lewat Classroom atau lewat platform-platform belajar yang lainnya, kemudian anak-anak ini tidak tahu bagaimana cara mencari sumber materi melalui internet. Jadi sudah sekaligus kan bisa diakses di situ, pembelajarannya bisa diakses lewat gadget, kemudian materinya juga bisa diakses lewat gadget itu. Nah, ini yang kekhawatiran kadang-kadang yang
kita tidak pahami adalah dari hal dasar. Kita ingin yang besar, tetapi padahal yang kecil kita sudah lupakan. Jadi yang paling dasar adalah email, kemudian mencari materi lewat gadget itu seperti apa. Jadi anak-anak kadang-kadang nggak paham itu. Jadi misalkan mereka mencari pengertian literasi digital, mereka nggak paham apa yang mereka harus ketik di fitur Google itu, di menu Google pada HP-nya itu nggak tahu mereka. Nah, itu yang kita harus ajarkan kepada mereka. Yang hal-hal dasar dulu, itu hal dasar. Pencapaian langkah-langkah berikutnya mungkin ya menyesuaikan dengan penggunaan kita mau memberikan pembelajaran itu, pembelajaran digital itu melalui game, petunjuk-petunjuknya nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada dan yang kita mau implementasikan dalam pembelajaran itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Oh baik, Bu Ida. Jadi yang bisa saya lakukan itu mengajari hal dasar ya, seperti mengirim email, mengakses sumber pembelajaran. Membuat email dulu. Membuat email dulu. Membuat email. Iya. Jangan sampai nanti di antara misalkan kita melayani pembelajaran yang kita layani itu ada 20 siswa. Ada 5 siswa dari 20 itu yang tidak bisa bikin email. Nah, itu kan bikin email, mengirim email itu saja dulu. Itu hal-hal yang dasar. Karena apa? Kita itu kan mau punya akun pembelajaran, kita mau masuk akun pembelajaran daring dan sebagainya, itu kan kita harus punya email. Itu kan yang paling dasar. Karena pernah dialami guru, begini pengalaman guru. Anak-anak sudah langsung disuruh masuk pada platform pembelajaran yang dia akan implementasikan. Tapi ternyata anak-anak tidak punya email, begitu. Jadi tidak bisa mendownload tidak bisa mendownload aplikasi pembelajaran itu, iya kan, seperti itu. Jadi harus dianalisa dulu kebutuhan dasar yang harus anak-anak pahami, seperti itu. Itu. Baik, Ida, mungkin itu saja yang saya bingungkan, yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktu wawancara yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Bu Ida. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, terima kasih, sukses selalu untuk kuliahnya. Kemudian apa yang sedikit pengalaman dari saya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik dan pencapaian dari nilai tugas ini bisa dicapai dengan baik. Amin. Baik, terima kasih Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara saya bersama Ibu Jaidatul Ilmiah tentang pengertian literasi digital. Ikuti terus yuk aksi kontribusi sosial saya berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Nurul Firmansyah di vlog 2 tentang kontribusi sosial terhadap generasi Alpha. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu generasi Alpha yang tinggal di kampung saya. Perkenalan dulu, Dik. Namanya siapa? Abdil. Umur berapa? 11. Sekarang duduk di kelas berapa? 5 SD. Oke, baik. Sebelumnya ada Abdil di sekolah sudah pernah diajarin komputer belum? Sudah. Tentang apa itu? Tentang cara menggunakan aplikasi Microsoft Word. Selain itu? Sudah itu. Oke, baik. Ada Abdil tahu email? Tahu. Tahu cara membuatannya? Oke, baik. Bersama saya nanti ada Abdil akan saya ajari tentang cara pembuatan email dan cara mengirim pesan melalui email. Nah, untuk membuat email, ada Abdil harus membuat akun terlebih dahulu ya. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nama depan diisi nama Ade Abdil, nama belakang juga nama Ade Abdil. Nanti nama penggunanya menyesuaikan ya. Coba bisa diisikan dulu. Ini. Oke. Nah, itu ya langsung saja.
Ini nama penggunanya sudah tersedia ya, langsung tinggal buat sandi. Sandinya yang mudah diingat ya, Teh, ya, agar tidak lupa. Oke, selanjutnya konfirmasi kata sandi. Isi ulang, Kak. Diisi ulang. Oke, setelah mengisi nama depan, nama belakang, nama pengguna, membuat kata sandi, dan mengkonfirmasi kata sandi, langkah selanjutnya adalah tinggal berikutnya itu ya. Nah, setelah berhasil membuat akun email, tampilannya akan seperti ini ya, Dek. Iya, Kak. Lalu bagaimana, Kak, caranya mengirim pesan melalui email ini? Nah, ini pertama ada hasil, lihat di pojok kanan sini, kanan atas ini ada Gmail ya, Dek, tekan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Dek. Nah, untuk menulis emailnya, ini nanti bisa tekan tanda plus di sini. Nah, terus ini diisi. Ini nama penerima email ya. Ini subjek, tujuan adik Agil mengirim email ini apa, dan ini isi emailnya. Bisa diisikan. Pada siapa ini? Bisa melalui email saya, Dek. Ahmad. Nah, ini langsung saja ya, karena sudah tersedia, bisa langsung diklik untuk subjeknya. Siapa, Kak? Belajar membuat email. Nah, selanjutnya untuk isi emailnya terserah. Sudah, Kak. Oke, kalau sudah tinggal dikirim lewat sini ya, Dek, ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti tandanya sudah terkirim ya, Dek. Nah, untuk melihat apakah pesan kita sudah terkirim itu bisa melalui sini juga, Dek. Nah, ini tampilan email yang Adik kirim kepada saya. Nah, sudah masuk ya kalau begini ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya ajarkan kepada Adik Agil. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Dan terima kasih telah mengajari saya. Saya jadi bisa tahu cara membuat email dan mengirim pesan melalui email itu. Baik, sama-sama Adik Agil. Nah, teman-teman, itu tadi kontribusi sosial saya terhadap generasi Alpha. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video vlog selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam literasi.